Selamat jumpa kembali dalam channel Ahmad Komari. Pagi jam 9.10 ini kita melihat di lapangan Petang FIKKUNY. Para sivitas akademika sedang berlomba petang antar prodi dan unit. Nah, di sebelah paling timur ini terlihat atlet yang kecil. Ternyata dia masih pelajar SMP kelas 1. Sudah masuk menjadi tim petang dari DIY. Nah, itu dia membawa bola, sedang menata itu, menghadapi 3 bola besi. Sekarang bergeser ke utara, namanya Mbak Keva. Nah, Mbak Keva ini akan me-shooting bola di sana itu. Kita ikuti. Nah, satu kena. Mau shooting lagi. Kena lagi, satu lagi. 3 bola sudah kena 2. Mau satu lagi Mbak Keisa. Wah, sayang. Dari 3 bola bisa di-shoot 2 bola. Ini sesuatu keterampilan yang sudah terlatih. Nah, di sebelah sini sini Mbak, duduk sini Mbak. Saman mau ikut itu nggak? Mau program Pak. Oh ya. Ini Mbak siapa ini? Risa. Mbak Risa. Nah, ini mau syuting. Sejauh berapa meter ini kira-kira? Ah, bagus. Mbak Risa. Kena itu. Kena lagi 2 kali. Nah, ini satunya hati, pikiran, tangan bisa mengenai. Ya, itu sasaran yang akan diraih oleh. Nah, itu Mbak Keva kena 1. Ini Mbak Risa juga 1. Ini nomor syuting, kena lagi. Baik, bisa Nah, bersiap Mbak untuk Keva kena 2. tim dari PJKN Lempar 2, melawan kena 2. PJSD. Untuk line 1 single man, line 2 single woman, line 3 double man, line 4 double woman, dan line 5 triple open. Untuk arbit bisa melakukan pengundian terlebih dahulu, nanti kita mulai secara bersamaan. Mbak Risa mau mengenai bola ini. Hampir. Berapa meter Mbak Risa?
7 meter. Wah, itu Mbak siapa kena itu? Wardani. Mbak Wardani. Kena juga. Kena 2 kali. Memang ini Sri Kandi dari Bantul dan Kulon Progo telah menunjukkan keterampilan, keakuratan menyuting bola. Nah, Sri Kandi ini akan mewakili Yogyakarta PKO dengan untuk skor bertanding di 13-0. PON. Nah, ya, kita perhatikan itu Mbak Kaisa. Nah, kena lagi Mbak Risa. Wah, mendekat ke sasaran. Nih. Mbak Kaifa kena lagi. Ya, di sini latihan yang sudah cukup lama dari bulan Januari. Mereka TC. Untuk line 1 sudah siap. Line 2, line 3. Ini program syuting ini ya, Mbak. Pointing saya. Oh, pointing. Line 3. Oh, pointing mendekat. Ya. PJSD belum menuju Nomor ke pointing itu lokasi. mendekat ke sasaran. Line 4 sudah siap. Sasarannya titik merah. Line 5. Wah, ini Mbak Kaisa kena lagi sasarannya. Gerakannya seperti itu. Panggilan untuk line 3 double man dari tim PJSD. Satu lagi kena. Mbak Wardani, Mbak Keiva, dan Mbak Risa. Mereka aktif berlatih. Sampai malam jam berapa Mbak ini? Untuk di pertandingan pertama antara PKO versus Ikor Jam 9-an. dengan Termasuk skor Mbak Keva juga? 4-1 Oh, dari pagi untuk sampai jam keunggulan 9. PKO. Tapi nanti siang juga ada jeda. Oh ya. Latihan intensif sejak pagi, siang, sore sampai malam. Dan ada pengorbanan yang sangat besar dari para Sri Kandi ini, terutama Mbak Kaifa ini. Dia masih duduk di kelas 1 SMP, namun karena disibukkan dengan ketatnya jadwal latihan sehingga terpaksa harus meninggalkan bangku sekolah. Nah, sasaran menembak dari Mbak Kaisa ini memang sudah akurat. Kita satu kena lagi. Ya, ini dari 3 bola ternyata juga bisa mengenai semua. Di sini para dosen-dosen muda ini sedang mengamati. Pointer dari Mbak Risa, mau pointer ini. Ya, sampai mendekat ke sasaran. Baik, untuk line 1 sampai dengan line 5. Oke.
Pertandingan Mbak Kaisa dimulai. masih nomor syuting. Kena lagi. Mbak Risa ini mau nomor pointing, mendekat ke titik sasaran ya, jaraknya 20 cm dari sasaran. Oke, satu lagi Mbak Risa, ini harus pakai anu ya, di apa itu sebelah kiri itu kanebo. Ya. Oh, untuk membersihkan. Oke. Nah, feeling marah dekat. Ini Mbak Keiva tetap dalam syuting ya? Ya. Oh, ya, oke. Saya bisa poin, bisa sama bisa syuting. Bisa poin, bisa syuting. Ini yang mau disasar gimana ini? Kok tiga deket sama sasaran itu? Yang ini semua di syuting, yang ini Bolanya di syuting. ya semua di syuting. Oh, ini pointing. Oh, ini sedang melatih syuting lagi ya? Oke. Biasanya melatih itu sampai berapa ratus kali? Tidak terhitung ya. Oke, lanjut lagi Mbak Kaisa. Ini profil Mbak Kaisa mau melakukan syuting. Nah, kena lagi. Jadi kemampuan syuting dipergunakan untuk mengusir gacuk dari lawannya. Kena lagi. Kena lagi, alhamdulillah, suatu prestasi yang luar biasa. Mbak Kaisa, ya, ini mau tadi 3 kena semua, sekarang mau apa lagi? Masih sama? Sama, tapi jaraknya berbeda. Oh, jaraknya. Oh, Mbak Kaisa mundur atau gimana jaraknya nih? Oke. Mbak Kaisa ini bisa berprestasi seperti ini dulu latihannya mulai usia berapa ya? Usia Agak keras. usia 11 tahun. 11 tahun itu berarti kelas 5. Iya. Kelas 5 berlatih mula-mula hanya latihan sederhana saja atau gimana? Iya, di rumahnya teman. Di rumahnya teman, temannya sudah pemain. Sudah. Lalu ceritakan perkembangannya Mbak seperti apa? Awalnya itu saya cuma ikut-ikut aja. Ya, Terus ya lama-lama menekuni. Ya. Akhirnya dari tahun 2022 itu diajak seleksi untuk junior, event junior di Jakarta. Oh ya. Terus dari itu diajak ke event senior juga, itu belum lolos juga, tapi alhamdulillah diajak ke kualifikasi BK PON. Oh. Bisa menang. Kualifikasi di mana? Di Bali. Yuk, di Pulau Dewata Bali. Di sana berhasil meraih ranking Ranking 3, lalu lolos PON. Ya. Untuk terus Mbak Kaisa ini latihannya sehari berapa jam ya kalau dihitung kira-kira? Dari jam pagi jam berapa? Pagi dari jam 8 Jam 8 sampai jam 11. sampai 11. Lalu istirahat Istirahat
Jam 2. Nanti Istirahatnya makan, sholat, ya, pakai bisa tidur nggak? juga. Tidur, Nanti ya. Jam 2 juga mulai. Jam 2 mulai lagi Ya, terus sampai jam 5. jam 5 sore. Nanti malam itu kadang-kadang juga. Oh, jam 5 sore istirahat, lalu sholat maghrib ya. Terus kalau ada tambahan latihan lagi menjelang PON ini Ya, ini kalau menjelang PON ini sudah sampai sore aja. sampai Jam 5. sampai jam 5 sore. Malam sudah bisa istirahat. Ini latihannya kok di FVK ini jauh dari rumah? Ya, 1 jam kalau dari Satu rumah. Berangkat dengan siapa tadi? Mbak Risa Dengan sama satu Mbak tim, Wardani. Mbak Wardani dan Mbak Risa. Mbak Risa itu spesialisnya apa kalau Mbak Risa? Pointing. Mbak Risa pointing, yang deket-deketan ke arah itu. Kalau Mbak Wardani Risa Wardani itu syuting. syuting sama dengan Mbak Keva. Kalau saya middle harus bisa syuting, harus bisa pointing. Oh, bertandingnya begitu. Oh ya, berarti tugasnya lebih banyak sehingga perlu konsentrasi yang. Nah, lalu sekarang sudah pernah mewakili Indonesia ke luar negeri? Sudah pernah. Kemana? Ke Malaysia. Oh, ke Malaysia. Kapan itu? Tahun lalu bulan Agustus. Oh, undangan-undangan ya. Ya, Selain Malaysia mana lagi? sudah hanya Ah. satu itu aja. Ya, nanti semoga dengan prestasi yang semakin bagus bisa menjelajah ke negara-negara lain dengan menerbangkan bola besi. Oke. Terus ada problem belajar sekolahnya bagaimana Mbak Keva? Dispen, Pak. Nggak Ada pernah sekolah. ada dispensasi selama latihan ya, karena manusia itu tunggal, nggak bisa berada di dua tempat. Maka ketika berlatih berarti tempatnya tidak ada di bangku sekolah, nggak apa-apa. Nah, lalu usaha untuk misalnya supaya tidak ketinggalan pelajaran ada nggak? Meminta Materi dari teman. atau guru. Oh ya, guru selama ini ngasih materinya terus menerus. Alhamdulillah, sehingga Mbak Keva bisa mempelajari dari itu. Kalau malam belajar sampai jam berapa? Kadang itu kalau latihannya di UNY ini pulangnya itu jam 9, jadi udah capek. Oh iya, sudah lelah. Oke. Siang tuh Mbak Keva ini di keluarga anak nomor berapa? nomor 1. Nomor 1. Punya adik? Punya Umur? umur 5 tahun. Oh, masih kecil. Ya, hanya satu adiknya? Iya. Oh ya, semoga nanti nyusul bisa. Ini sekarang akan latihan apa lagi Mbak? Monggo dilanjutkan. Oke. Nah, Mbak Keva ini sedang mempersiapkan untuk target medali di PON. Nah, ya, ini jarak berapa meter Mbak Keva? Jarak 7 meter. 7 meter. Yang ketentuannya ada berapa aja? 7, berapa lagi? Mulai dari 6,5 sampai 10. Sampai 10. Oh, ini sedang latih yang 7. Oke. Wah, kena. Mbak Risa mau pas, mepet garis, mepet sasaran Mbak Risa. Oke, ini Mbak Risa salah satu andalan untuk pointing, meraih sasaran lebih dekat. Masuk lagi Mbak Risa. Ini dalam rangka mempersiapkan untuk PON di
Aceh. Di Aceh. Nah, tentu Mbak Risa sudah persiapannya seperti apa, Mbak? Latihannya udah berapa lama ini? TC-nya? Udah dari Januari. Dari Januari TC. Sehari latihannya berapa jam, Mbak Eva? Dari pagi itu mulai jam 8 8, sampai jam 11. 11 ya 3 jam. Jam 2 sampai jam 5. Jam 2 sampai jam 5. Ya, kadang malam kalau ada lawan game, tapi kalau enggak Istirahat. Terus kualifikasi yang sudah dilakukan di mana saja, Mbak? kemarin di Bali. Kembali lolos. Iya. Mbak Risa sudah berapa lama menekuni ini? Mulai sebelum Covid. Sebelum Covid 2019. Iya, 2019 mulai, tetapi kan setelahnya ada Covid. Jadi pertandingan nggak ada, ini nggak ada, terus ya udah cuman tahu aja itu. Tapi kalau seperti ini nggak ada lomba kan latihan sendiri tetap bisa. Ya. Untuk kan nggak mempertajam ada target. insting. Ya, nggak ada target untuk mau ikut kejuaraan apa gitu, Pak. Bagaimana membagi antara latihan berat untuk target dengan studinya, Mbak Risa? Kemarin itu alhamdulillah kalau studi itu kadang izin untuk kalau Bertanding luar kota. ya izin, dan kalau dulu tuh masih bisa perkuliahan, jadi latihannya itu mulai dari siang, jadi ambil dispennya itu dari habis subuh. Oh begitu. Ya, jadi yang sesi pagi itu saya gabungin ke siang. Siang. Jadi pagi masih bisa kuliah. Ya, karena Mbak Risa sudah lingkup mahasiswa, jadi mengatur waktu sudah. Kalau Mbak Keva itu masih kecil, ya jadi pertimbangannya lalu usaha untuk menutup pelajarannya, katanya ibu gurunya juga ngasih materi. Iya, ngasih tugas. Ngasih tugas juga bisa, jadi dia otomatis bisa tetap mengikuti ya. Terus pengalaman medali dari mana saja, Mbak Risa? Alhamdulillah kalau ke jurnas mahasiswa itu dapat. Juara 1 ya? Ya. Alhamdulillah. Dan kemarin alhamdulillah dapat panggilan AUD. Apa itu? Bertanding di Surabaya. Oh kebetulan. Rumahnya Oh Indonesia. Surabaya. Oh iya. Kemungkinan nanti masih tour-tour lagi ya. Ya. Semangat Mbak Risa. Semoga prestasi makin membanggakan. Menjadi duta DIY untuk cabang Petang. Nomor spesialisnya apa, Mbak Risa ini? Biasanya double woman sama Mbak Wardani. Oh, Pasangan kita. 2 orang itu. Ya. 2 orang itu mesti ada satu spesialis apa? Saya pointing, dia shooting. Oh Jadi ya, pas satu. kebetulan ini triple itu yang middle si Mbak Keva. Oh, Mbak Keva, middle itu nganan ngiri. Ya, pointing. Ya puting, ya shooting. Lalu total angkanya ya gitu ya. Iya. Tapi Nek kadang apa? saya juga dapat kedapatan shooting juga. Oh iya. Bola saya pointing 1, habis itu semuanya shooting, itu saya kedapatan shooting. Tergantung strategi juga. Ini sering pakai latihan beban atau tidak ya, Mbak? Enggak ya? Ya, sementing akurasi ini Ya. aja ya, berkali-kali ditambahkan apa istilahnya? Harus ada ketenangan, Mbak ya. Ketenangan Hati pikiran. terutama doa ibu nanti. Karena ibu di atas sajadah bisa berpuisi dengan batin, akan menembus ke putra-putranya yang di jauh, sehingga doa semacam itu bisa mempengaruhi ketenangan putra-putrinya dalam bertanding. Monggo dilanjut Mbak Risa latihannya. Monggo.
Saya teacher sang mengkilat-kilat. Saya kena masuk ke tanah. Ada nih. Ini gue titis banget. Perlu no kabeh. Lanun. SMP. Kelas 1. Kelas 1. Ini nek Mbak ini spesialis mendekat ke kokanya itu. Nek Mbak ini dua-duanya mendekat juga, genjleng juga. Ini tesnya awet Januari. Ora tau sekolah. Ning ibu gurune ngasih materi. Oke. Jarak berapa nih, Mbak? 7 masih. Oke. Mbak Kaisya, Mbak Keiva akan menyuting jarak 7 meter. Tos. Sekarang ngekek hadiah wae roll. Oke. Berapa, Mbak? Nah. Semoga bidikan tangan Sri Kandi Petang DIY bisa mengharumkan nama DIY di kancah nasional, bisa pulang membawa medali emas untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat berdoa untuk 3 Sri Kandi, Mbak Keiva, Mbak Risa, dan Mbak Mardani, wakil DIY. Sekian laporan pandangan mata. Terima kasih.